dan kita mulai pretest tentang penyakit menular seksual. Oke, terima kasih ya Adik-adik sudah mengisi pretest. Kemudian oral kelamin, anal versus anal gitu. Jadi itu sangat berpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang kita lihat sekarang di lingkungan kita yang banyak seks bebas yang terjadi. Kemudian sebagian penyakit tersebut tidak menunjukkan gejala selama jangka waktu tertentu, tetapi masih dapat ditularkan gitu. Jadi kadang ada orang yang tidak menyangka bahwa dirinya terinfeksi karena kadang tidak menunjukkan gejala yang signifikan gitu ya, kecuali dia melakukan pemeriksaan darah lengkap, melakukan triple eliminasi, itu baru bisa ketahuan bahwa dia tertular penyakit menular seksual. Jadi hati-hati ya, itu tidak boleh. Selain dalam agama kita tidak boleh bisa menimbulkan penyakit menular seksual yang parah. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih jenis hubungan seksual yang menyebabkan PMS? Nah, itu tadi yang saya bilang, antar kelamin dengan kelamin, kemudian kelamin mulut, ya. Jadi hati-hati ya adik-adik, jangan mencoba-coba, jangan merasa FOMO ya, siapa tahu ikut-ikutan, mungkin dibilang tidak gaul kalau tidak melakukan itu, ya. Jangan. Kelamin antar mulut, kemudian kelamin anus, ya. Ini lebih ke LSL. LSL itu lelaki suka lelaki ya. Jadi itu salah satu populasi kunci yang bisa pertularan penyakit itu menyebar secara luas. Ya, melakukan ciuman mulut ke mulut dengan orang yang tertular itu bisa menular. Ya, jadi hati-hati kalau cari calon suami, ya cari gali ya. Jangan asal terima saja, yang penting banyak uangnya. Tapi tidak tahu bagaimana asal usulnya ya. Jadi itu penting. Misalnya sentuhan gitu. Jadi misalnya seperti herpes, kutil pada kelamin ya, ini ada pasien kita kayaknya jadi itu harus bisa menjaga diri kita APD gitu. Apalagi kalau nanti adik-adik ada yang cita-citanya jadi bidan atau perawat ya, jadi itu harus memperbaiki perlindungan diri yang baik. Ada yang mau jadi bidan perawat? Saya. Oh, semua mau ya. Ini kelompok rentan PMS ya. Jadi kalian ini semua adik-adik merupakan kelompok rentan ya. Jadi yang harus kita beritahu edukasi. Nah itu tadi aturannya pengetahuan. Pasti ada yang belum tahu sebelumnya apa itu PMS. Ada yang sudah tahu? Belum? Ya, jadi bagus ya. Hari ini kita membahas bersama-sama, sharing. Jadi nanti kalau ada pengalamannya di lingkungannya, tolong disampaikan aja. Jadi kita bahas sama-sama. Jadi itu pertama aturannya pengetahuan. Kenapa dia PMS? Ya karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa ternyata pacaran sampai berhubungan seks itu, ternyata bisa PMS ya. Karena dia tidak tahu. Terus yang kedua, tidak mendapatkan pemeriksaan yang tepat gitu. Ada yang sudah tahu penyakitnya tapi dia tidak melakukan pemeriksaan di tempat yang tepat gitu. Misalnya dia tidak ke fasilitas kesehatan karena malu misalnya. Kemudian yang ketiga, tidak terbuka menceritakan keluhannya pada orang tua dan dokter ya, karena malu ya. Karena itu kadang dianggap sebagai aib gitu. Jadi makanya dia sembunyi-sembunyi dengan penyakitnya. Bahkan foto-foto yang sudah parah mengalami penyakit menular seksual ya. Yang gejalanya itu seperti kencing nanah. Pada pria biasa itu mengeluarkan nanah ya, apalagi saat mengalami penyakit menular seks. Kemudian pada perempuan itu bisa keputihan yang parah. Keputihan sampai kuning, berbau gatal. Jadi kalau adik-adik merasakan hal itu, tolong ke Vaskes dengan cepat ya untuk memeriksakan apakah
keputihannya normal atau abnormal, ya. Seperti penyakit gonore, chlamydia, trichomoniasis, ya. Jadi kemudian saya perlihatkan foto-fotonya. Nah, sebenarnya ini bisa vaksin. Jadi sasarannya itu remaja usia SMA, SMP kalau nggak salah. Kemudian kutu atau tungau, dies atau pediculosis. Nah, jadi STDs atau seksual transmisiasi. Jadi apa yang kamu tidak tahu itu bisa menghancurkan dan merusakmu, ya. Jadi pentingnya kita belajar terus menerus biar kita tahu, ya. Ya. Jadi ya. Kan alat kelamin pria. Ya. Itu adalah alat kelamin pria yang mengalami tingkat keparahan penyakit menular seks, ya. Jadi hati-hati, jadi nanti ada laki-laki baginya yang mengalami penyakit menular seks. Ini wanita, ini pria. Jadi hati-hati, ya. Nah, ini terjadi lecet pada kelamin. Jadi ini salah satu contoh penyakit menular seksual, yaitu herpes, ya. Terjadi lecet atau seperti sariawan pada alat kelamin. Ini sifilis, ya. Ini akibat pergaulan bebas, ya. Jadi kalau adik-adik, kalau pacaran ya pacaran yang sehat. Nah, ini kebanyakan pria, ya. Jadi perempuan, ini bagian perempuan yang mengalami herpes. Pokoknya dalam vagina itu ada kutil ketika dia melakukan seks secara bergantian pasangannya. Ya, jadi ini alat kelamin pria yang ada kutil, namanya kutil pada kelamin, ya. Ini satu jamur ini parah sekali, dijadikan pembelajaran bagi generasi selanjutnya, gitu. Karena mereka juga sebenarnya tidak mau mengalami penyakit demikian, tapi mungkin ada tuntutan apa ekonomi segala macam, kayak mereka bekerja seperti itu. Kita tidak membenarkan perilakunya, kita tidak membenarkan tindakannya, tapi ya kita harus sadar juga bahwa ya mereka juga manusia, gitu. Mereka butuh pengobatan yang sesuai, mereka butuh kasih sayang juga dari keluarganya. Tapi di luar dari itu kita tidak boleh menjudge jika ada orang-orang seperti itu, ya. Jadi kalau nanti akan jadi bidan, jadi perawat, ya kita harus bisa menjaga rahasia pasien, ya. Ketika nanti di lapangan menemukan hal-hal seperti itu, ya kita harus rangkul, ya. Seperti itu. HIV atau AIDS, kemudian hepatitis B dan C, seperti gagal hati, kanker hati, ya. Kemudian kutil pada kelamin, CA cervix atau kanker leher rahim, kemudian kanker penis, ya. Kemudian gonore, chlamydia, ya, di rumah sakit gonore dan chlamydia itu termasuk penyakit radang panggul, ya. Kemudian penyakit radang panggul seperti kemandulan, kehamilan di luar rahim, ya. Jadi kalau ada di sekitar kita yang mengalami infeksi menular seksual, akibatnya adalah kemandulan, ya. Jadi hati-hati adik-adik, kalau pacaran yang sehat. Dewasa, ya, yang mengerti seperti orang tua kita, ya, jangan takut untuk dijudge atau diejek dengan siapapun, karena ya kita semua berhak mendapatkan pengobatan, ya. Jadi kalau misal adik-adik di sekitarnya ada yang mengalami infeksi menular seksual, beritahu dia, konsul sama mamanya kah, bapaknya kah, atau langsung ke dokter boleh. Jadi yang terjadi sekarang, bagaimana nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan seks edukasi itu nilainya error, ya. Karena adanya ketidaktahuan, pengetahuannya masih perlu ditingkatkan lagi, ya. Jadi baik, terima kasih kepada Kak Materi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Mustafa, umur saya 19 tahun. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa sebagian IMS itu tidak menunjukkan gejala,
Terus yang saya mau tanyakan itu sebagai remaja perempuan, seberapa sering kita harus melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah kita tertular IMS atau tidak? Terima kasih. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Tapi ya sudah punya pacar? Oh, belum ya, masih jomblo ya? Tidak perlu galau-galau karena tidak punya pacar, tapi kita telah diri kita masing-masing sehingga orang yang berkualitas yang sama dengan kita pasti akan berdatangan. Ya, jadi kembali ke pertanyaannya Rafika ya mengenai kadang IMS tidak menunjukkan gejala ya, bagaimana seberapa sering kita harus melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi ketika kita berusia remaja ya, Rafika tadi 19 tahun, nah itu mulai dari dalam diri kita dulu ya, bagaimana kita menjaga kebersihan diri ya, karena itu juga salah satu penyebab ketika Rafika ya pokoknya kebersihan diri atau personal hygiene itu yang bisa kita lakukan. Kalau sudah buang air, kita harus membersihkan alat kelamin kita dengan bersih dan benar, kemudian pakaian dalam ganti secara teratur ya, itu. Kemudian bagaimana seberapa sering kita melakukan pemeriksaan. Kalau merasakan hal yang tidak biasa, itu boleh dikonsulkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi tanyakan, bidang saya begini, tidak biasanya seperti ini. Apabila mengalami keputihan yang parah, ya, jadi jangan. Jadi ini sebenarnya yang berisiko adalah orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks, ya. Jadi makanya saya tadi bilang, tolong dihindari gaya pacaran yang tidak sehat, ya. Ini adalah jaga kebersihan diri. Kemudian ketika menemukan hal-hal yang tidak biasa, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan. Jadi setelah materi kita nanti ada post testnya kembali. Pasti sudah ada pengetahuannya sedikit toh. Nah, saya harap semuanya 100. Ya, boleh? Oke.